Ya, pada akhirnya Martin Paes ya, salah satu kiper yang bermain di FC Dallas Liga MLS Amerika Serikat itu resmi dinaturalisasi. Nah, bagaimana nanti skema kedepannya untuk timnas Indonesia dengan adanya kehadiran seorang Martin Paes? Yuk kita bahas dan ini jurnal gue. Ya, dengan adanya Martin Paes di naturalisasi itu gue seneng banget karena memang kebutuhan tim di posisi kiper itu sangat krusial banget ya. Kabarnya nanti ada menyusul dua lagi ya pemain naturalisasi, yaitu Calvin Verdong dan juga Jans Revens ya. Jans atau Jans Reven lah kalau nggak salah. Nah, jadi kalau kita nambah di sisi kiper ya itu sangat krusial banget. Kenapa gue bisa bilang krusial? Karena memang dari beberapa pertandingan gue lihat performa Hernando menurut gue cukup bagus ya, cukup bagus dengan pemain lokal, kualitas lokal. Menurut gue Hernando bisa ngimbangi lah daripada sistem yang diterapkan oleh Sintayong. Cuman yang jadi masalah adalah dari segi fisik gitu ya. Gue di sini bukannya pengen rasis atau apa, enggak. Cuman memang kita harus akui kalau misalnya memang mau bersaing di kancah internasional gitu ya, itu kiper itu punya standarisasi masalah tinggi badan. Apalagi Martin Paes itu masuk dalam skenario atau masuk dalam kriteria daripada kiper-kiper internasional, yaitu 193 cm. Dan ketika gue lihat gaya bermain Martin Paes di FC Dallas dan segala macam, gue rasa kayaknya bisa masuk dalam sistem Sintayong yang lebih mengenalkan crossing gitu kan, dan juga bagaimana kiper itu bisa menjadi pemain ke-11 dalam hal segi kontrol passing dan segala macam, dan itu yang memang dibutuhkan gitu dalam hal segi permainan gitu loh. Nah, yang kedua ada namanya Calvin Verdong ya. Calvin Verdong ini gue lihat dari Liga Belanda ya, dan dari segi permainan juga gue lihat dia posisinya bisa versatile gitu ya, bisa LB, bisa CB, bisa RB juga, gitu. Left back, center back, right back, dan kemarin gue lihat beberapa cuplikan di YouTube dia lebih banyak main di defensive midfielder gitu loh. Dan kelebihan dari Calvin Verdong adalah dia punya kaki kiri yang sangat bagus, dia punya shooting yang bagus, dan beberapa kali free kick juga dia sangat akurasi free kicknya bagus banget gitu ya. Dan juga memang ini jadi kebutuhan karena kita memang nggak punya gelandang pengangkut air ya. Tipikal Calvin Verdong itu adalah gelandang pengangkut air, at least pemutus serangan juga gitu loh. Ya berbalik lagi perannya adalah defensive midfielder gitu loh. Dan ketika seorang DM ya itu bisa menjadi pemutus serangan, bisa menjadi pengontrol permainan, dan dia lebih memang secara posisi lebih ke defensif ya. Dalam artian dia bagaimana caranya harus mengalirkan bola dari belakang ke depan gitu loh. Walaupun nanti tetap nanti yang bisa membawa bola ke depan adalah Marcelino gitu loh. Nah, seorang Calvin ini dibutuhkan gitu. Apalagi nanti tandemnya adalah Tom Hai gitu loh. Cuman ya mungkin karena ini tujuannya Calvin Verdong itu untuk menambah sisi squad di timnas senior gitu ya. Dengan gue rasa gue lihat umurnya juga udah 32 tahun. Jadi ini bisa menjadi menambah kekosongan daripada defensive midfielder timnas Indonesia gitu loh. Gue lihat juga kebutuhan crossingnya support crossingnya itu bagus banget ya, umpan-umpannya juga bagus gitu ya. Ini bisa menjadi apa ya, kalau kalian mungkin ingat sistem permainan Liverpool itu ada yang namanya Gerrard dan juga Xabi Alonso ya. Gerrard itu ya seperti Tom Hai gitu, dan Calvin Verdong itu sebagai Xabi Alonso. Mereka dua-duanya punya shooting, punya passing, dan
Gue rasa ini akan menambah kreativitas di lini tengah gitu loh dengan kehadiran dua pemain ini gitu, dan gue harapkan Calvin Verdong bisa lebih bisa berpengaruh lagi terhadap sistem permainan dan bisa meningkatkan alur bola atau serangan kreativitas di timnas Indonesia gitu. Dan kehadiran seorang James Raven, ya. James Raven ini baru umur 18 tahun, dan gue rasa memang nanti arahannya untuk James Raven sendiri kayaknya memang untuk ditempatkan di U20. Nah, banyak yang nanya gitu ya, Cyrus Margono itu kemana gitu. Dan gue rasa kayaknya Cyrus Margono itu dia eh, mengisi di timnas U20 juga, karena masih 19 tahun atau 18 tahun, gue lupa lagi. Cuman mungkin itu untuk persiapan timnas U20, Piala Asia U20, dan juga kualifikasi Piala Dunia juga ya, gue nggak tahu lah. Intinya timnas U20 ini memang sedang dipersiapkan juga untuk di lini naturalisasinya gitu. Makanya dihadirkan Jens Raven, dan tipikal Jens Raven itu sama seperti Rafael Strike ya kalau gue lihat. Pertama posisinya dia bisa jadi left winger, dia bisa juga jadi penyerang tunggal ya, bisa target man juga bisa, dan CF ya, CF lah, central forward bisa gitu. Dan gue lihat memang Jens Raven ini punya body dan punya speed ya. Ini gue lihat kayaknya bisa deh lihat gaya permainannya seperti Erling Haaland ya. Erling Haaland dia punya body balance ya, dia punya agility juga, dan dia punya speed dan punya shooting juga. Ya cuman kita jangan terlalu berekspektasi bahwa itu seperti Erling Haaland banget, enggak. Cuman gue bilang gaya permainannya itu hampir sama gitu. Dan kalau kalian merasa bahwa nanti timnas U23 itu bisa tembus Olimpiade, apa sih yang diharapkan gitu loh? Karena kemungkinan besar kita akan melawan tim-tim yang besar seperti Argentina, Prancis, ya, Belanda juga kebetulan masuk juga kan di Olimpiade. Apa sih yang menjadi catatan buat timnas U23 kalau misalnya lolos Olimpiade? Nah, di aturan Olimpiade Paris ya, nanti kan diadainnya di Paris. Itu aturan Olimpiade itu mereka bisa menambah, setiap tim ya bisa menambah eh, skuadnya 3 orang dari timnas senior. Nah, inilah menjadi kesempatan kita karena kelemahan kita dari segi sayap kanan, otomatis dari yang biasa diisi oleh Rio Fahmi, Fajar, dan juga Kelly Stroyer ya. Harapan gua posisi itu bisa diisi oleh Sandy Walsh. Itu sih yang, karena Sandy Walsh punya kualitas ya. Dia bisa menjaga ritme permainan, dia bisa juga versatile, bisa ke CB, bisa ke RB gitu kan. Dan ini yang menjadi kebutuhan timnas kita. Terus yang kedua, dari segi center back ya, gue pengennya Indonesia itu bisa bawa J.I. Jazz untuk di Olimpiade gitu. J.I. Jazz gue rasa bisa dibawa karena balik lagi yang bisa sebenarnya gue nggak bilang Rizky Ridho jelek, gue bilang Rizky Ridho itu mungkin ya dari segi kemampuan, apalagi sekelas timnas senior, Rizky Ridho salah satu pemain lokal yang bisa mengimbangi. Cuman itu aja nggak cukup karena kita juga harus lihat lawan kita akan lumayan berat nanti kalau misalnya kita lolos Olimpiade. At least eh, mau nggak mau JJ harus dibawa gitu loh, karena baik lagi masalah pengalaman, masalah skill, teknik, fisik, memang kita butuh seorang JIJ gitu loh. Dan yang terakhir kita butuh yang namanya Ragnar Orotmangun ya kah, karena gue nggak pernah lihat timnas Indonesia itu punya winger yang lincah ya, apalagi kalau kita ingat golnya Ragnar Orotmangun di pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam ya, apalagi di gol itu kan di kandangnya Vietnam gitu.
Nah, gue nggak pernah lihat winger kita bisa seperti Ragnar Otmangun yang dari segi pemain lokal ya. Dia bisa menusuk, dia bisa lincah gitu kan. Dia bisa pegang bola, dia bisa handling bola lah kasarnya gitu. Nah, kita butuh seorang Ragnar Otmangun gitu. Jadi biarkan Rafael Strike itu sebagai center forward gitu, menjadi seorang CF gitu. Nah, mungkin itulah squad yang nanti bakal dibutuhkan ketika kalau kita lolos Olimpiade. Tapi balik lagi, kita lawannya Irak. Irak itu salah satu tim yang mengandalkan segi fisik, teknik juga ya, dan sedikit bermainnya seperti tiki taka gitu. Sistem permainannya tiki taka, seperti tiki taka lah, mengandalkan direct pass, passing pendek gitu kan. Nah, makanya ini yang mesti diantisipasi oleh timnas Indonesia untuk nanti lawan Irak gitu loh. Karena Irak mengandalkan lebih ke direct pass dan juga fisik ya, karena fisiknya tinggi-tinggi gitu. Tinggi besar lah gitu ya. Dan ya itu kenapa Indonesia itu butuh pemain-pemain sekelas Martin Paes gitu ya, Ijes gitu. Karena kalau kita ngandalin pemain lokal kita belum nyampe sampai sana gitu. Kita akan nyampe ke sana dalam waktu ya lumayan cukup lama gitu, dan itu butuh proses yang sangat panjang, apalagi pembina ya masih dalam pembentukan ya, masih dalam dalam pembangunan lah, jadi memang butuh waktu gitu. Tapi dengan sekarang fenomena untuk nambah pemain naturalisasi terus itu dapat membantu sekali supaya pemain-pemain kita di timnas Indonesia itu bisa lebih apa ya, mengimbangi lah dalam hal segi fisik dan juga permainan. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banget yang sudah dukung channel ini dan nonton channel ini. Jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya untuk supaya bisa terus update video-video dari kita. Oke, terima kasih. Klik like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa. Dan kita ketemu lagi di next video. Oke, see you next time.